Kita lanjut pada lanjutan materi bab 2 mengenai sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode eliminasi. Pada sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV, saya bagi menjadi 5 subbab, yaitu yang pertama pengertian SPLTV, metode eliminasi, metode substitusi, metode determinan, dan masalah nyata atau soal cerita. Pada pertemuan lalu, kita sudah membahas pengertian sistem persamaan linear 3 variabel. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas cara menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV dengan metode eliminasi. Tapi sebelum kita masuk di cara eliminasi, saya ingatkan kembali materi pada pertemuan lalu mengenai definisi sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi, sistem persamaan linear 3 variabel itu memiliki 3 persamaan. Nah, kita lihat di sini ada persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Terus, yang bervariabel 3. Dalam hal ini dia bervariabel X, Y, dan Z. Kadang juga ada yang bervariabel A, B, C. Ada juga yang bervariabel P, Q, R. Jadi caranya sama saja, cuma berbeda variabel. Jadi saya harap para siswa-siswi sekalian jangan menjadikan itu sebagai masalah. Nah, ini adalah contoh sistem persamaan linear 3 variabel. Di sini kan dia menggunakan 3 variabel. Variabel apa yang dia gunakan? Jadi di sini dia menggunakan variabel A, B, dan C. Nah, di sini koefisien A pada persamaan pertama, koefisien A-nya adalah 1, pada persamaan kedua adalah 2, koefisien A pada persamaan ketiga adalah 3. Sekarang koefisien B pada persamaan yang pertama adalah negatif 2, terus pada persamaan yang kedua negatif 1, dan persamaan yang ketiga adalah negatif 3. Jadi kalian lihat yang ini ya, negatif 2, negatif 1, dan negatif 3. Terus koefisien C pada persamaan yang pertama adalah 3, pada persamaan yang kedua adalah 1, dan persamaan yang ketiga adalah 2. Sedangkan konstantanya adalah 7, 6, dan 11. Jadi konstanta ini adalah angka biasa atau angka yang konstan, atau dia tidak memiliki peubah, yang artinya nilainya konstan atau nilainya tidak pernah berubah. Oke, kita lanjut. Saya kira para siswa-siswi sekalian sudah mengerti ya apa yang disebut dengan variabel, koefisien, dan konstanta. Oke, sebelum kita masuk di metode eliminasi, kalian harus tahu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kalian. Apa yang harus kalian capai setelah proses belajar mengajar. Jadi, setelah proses belajar mengajar, diharapkan peserta didik dalam hal ini kalian dapat menentukan himpunan penyelesaian SPLTV dengan cara eliminasi. Jadi, kalian dapat menyelesaikan atau menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan cara eliminasi. Jadi kalau umpamanya kalian belum bisa pahami pada pertemuan kali ini, kalian bisa bertanya ke saya, dan kalian juga boleh bertanya ke teman-teman yang tahu ya, atau kalian putar ulang-ulang videonya sampai kalian tahu. Yang jelas hari ini kalian harus bisa menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan cara eliminasi. Nah, untuk cara eliminasi di sini ada 3 langkah untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan cara eliminasi. Jadi langkah yang pertama,
kita mengeliminasi satu variabel sebanyak 2 kali. Jadi kita memilih variabel yang kita akan eliminasi. Di situ kan biasa ada variabel X, Y, dan Z. Misalnya kalian mau pilih variabel Z yang akan kalian eliminasi, variabel Y atau variabel X, terserah kalian. Dan kalian eliminasi sebanyak 2 kali pada 2 pasangan persamaan yang berbeda. Nah, pasangan yang dimaksud itu adalah pasangan yang pertama, persamaan 1 dan 2, persamaan 1 dan 3, persamaan 2 dan 3. Jadi kalian pilih 2 pasang di antara 3 pasang persamaan tersebut. Jadi kalian mengeliminasi satu variabel sebanyak 2 kali pada 2 pasang persamaan. 2 pasang persamaan ini kalian pilih di antara 3 pasangan ini. Oke? Nah, pada langkah pertama kita sudah mengeliminasi satu variabel. Jadi kalau sudah dieliminasi satu variabel, jadi sisa 2 variabel. Sehingga pada langkah kedua setelah menjadi SPLDV, jadi tadi kan ada 3 variabel, makanya dikatakan sistem persamaan linear 3 variabel. Tapi karena sudah dieliminasi satu variabel, maka sisa 2 variabel. Jadi setelah menjadi sistem persamaan linear 2 variabel, selesaikan dengan cara mengeliminasi kedua variabel secara bergantian sehingga nilai dari kedua variabel dapat diketahui. Jadi tugas kita pada langkah kedua adalah eliminasi kedua variabel secara bergantian sehingga dapat diketahui nilai dari kedua variabel tersebut. Misalnya di langkah pertama kalian sudah mengeliminasi Z. Jadi pada langkah kedua sisa variabel X dan Y. Jika kalian ingin menemukan nilai variabel X, maka kalian harus mengeliminasi Y. Dan sebaliknya, jika kalian ingin menemukan nilai dari variabel Y, maka X, maka kalian harus mengeliminasi variabel X, ya. Jadi mau dapat Y, eliminasi X. Kalau mau dapat X, eliminasi Y. Begitu ya. Terus yang ketiga, substitusikan 2 variabel. Kan pada persamaan kedua kalian sudah menemukan variabel nilai dari 2 variabel. Misalnya kalian sudah menemukan variabel X dan Y. Jadi kalian substitusikan 2 variabel yang telah diketahui nilainya pada salah satu persamaan awal. Jadi kalian substitusikan 2 variabel yang telah kalian temukan tadi nilainya ke salah satu persamaan awal. Persamaan awal itu ada 3 persamaan, ya. Jadi kalian pilih saja persamaan yang paling sederhana. Terus setelah itu kalian selesaikan sehingga memperoleh satu variabel yang telah dieliminasi pada langkah pertama tadi. Jadi kita sudah mendapatkan nilai dari 3 variabel. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk di contoh soal. Jadi contoh soalnya begini, tentukan nilai X, Y, dan Z dari SPLTV berikut. Oke, langsung saja kita kerjakan. Jadi di sini ada 3 variabel. Jadi langkah pertama itu kita memilih variabel mana yang akan kita eliminasi. Jadi untuk kali ini Benar mau pilih variabel Z. Saya akan eliminasi Z. Terserah kalian ya, kalian mau eliminasi X atau Y, terserah kalian. Tapi untuk saat ini di contoh saya Benar mau eliminasi variabel Z. Terus kemudian Z ini dieliminasi di 2 pasangan persamaan. Jadi kan persamaan tadi kan ada 3 ya, 3 pasang. Persamaan 1 dan 2, persamaan 1 dan 3, dan persamaan 2 dan 3. Tapi kali ini Benar mau menggunakan, kita kan disuruh pilih 2 pasang di antara 3 pasang. Jadi untuk kali ini Benar mau pilih 2 pasang, yaitu persamaan 1 dan 2 dan persamaan 1 dan 3.
Jadi kalau kalian mau persamaan 1 dan 2 dan persamaan 2 dan 3 terserah kalian. Intinya kalian pilih salah satu di antara 3 persamaan tersebut. Oke? Nah, sekarang kita kerjakan. Saya bagi 2 ini papan supaya hemat. Nah, di sini kita tulis persamaan 1 dan 2. Di sebelah kanan kita tulis persamaan persamaan 1 dan 3. Persamaan 1 dan 3. Oke. Oke, persamaan 1 adalah tertindih sendiri, maaf ya. X kurang Y tambah Z sama dengan negatif 9. Dan persamaan yang kedua adalah negatif 4X kurang 2Y tambah Z sama dengan negatif 3. Persamaan 1 dan 3 di sebelah kanan persamaan 1, X kurang Y tambah Z sama dengan negatif 9. Terus persamaan 3, X tambah 2Y kurang 3Z sama dengan 15. Nah, di sini kita mau eliminasi Z. Kita samakan koefisien dari variabel Z. Di sini kan sudah sama-sama Z. Jadi tidak perlu lagi kita samakan. Jadi kita langsung saja kurang. Ingat ya, kalau tandanya sama, maka dikurang. Jika tandanya beda, maka ditambah. Ingat itu ya, kalau dia sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka dia harus dikurang. Kalau tandanya beda, yang satu positif, yang satu negatif, atau negatif dan positif, maka harus ditambah supaya bisa tereliminasi. Nah, di sini kan sama-sama positif. Jadi, kalau sama-sama berarti kita harus kurang. Sekarang kita kurang negatif 9 dikurang negatif 3. Kurang negatif artinya tambah ya. Oke, negatif 9 kurang negatif 3 artinya negatif 9 tambah 3 itu sama dengan negatif 6. Sementara Z kurang Z kan habis. Negatif Y tambah kurang negatif 2Y. Jadinya negatif Y tambah 2Y. Artinya sisa positif Y ya. Terus X kurang negatif 4X. Jadinya X tambah 4X menjadi 5X. Di sini kan X kurang negatif. Kurang negatif itu artinya tambah. Jadinya X tambah 4X menjadi 5X tambah Y sama dengan negatif 6. Nah, ini kita misalkan sebagai persamaan yang keempat. Nah, sekarang kita eliminasi Z di sini. Di sini kan koefisiennya Z itu 1, yang di bawah itu negatif 3. Nah, sekarang kita kalikan di atas 3, jadi sebaliknya ya. Jadi kita kali sebaliknya. Jadi kita kali sebaliknya. Di bawah akan negatif 3, tapi kita tulis 3 saja. Terus yang di atas 1, jadi kita tulis 1 di bawah. Jadi terbalik ya. Supaya nanti variabelnya sama. Jadi kita kali semua ruas yang di atas kita kali 3. 3 kali X menjadi 3X. 3 kali negatif Y, negatif 3Y. 3 dikali positif Z, 3Z. Sama dengan 3 kali negatif 9, negatif 27. Nah, sekarang kita kalikan 1 yang di bawah. Kalau dikalikan 1 berarti tetap ya. Jadi X tambah 2Y kurang 3Z sama dengan 15. Nah, kita sekarang lihat yang Z-nya karena yang mau dieliminasi adalah Z-nya. Sudah sama-sama 3Z tapi berbeda tanda. Kalau berbeda tanda supaya bisa tereliminasi berarti kita harus tambah. Oke. Negatif 27,
Negatif 27 tambah 15 adalah negatif 12 ya. Negatif 3Z kurang 3Z kan harusnya tereliminasi ya. Terus negatif 3Y tambah 2Y itu kan sama dengan negatif Y. 3X tambah X sama dengan 4X. Jadi ini adalah persamaan 5 ya. Oke. Nah, jadi ini kan sudah menjadi SPLDV karena tinggal dua variabel. 5X tambah Y sama dengan negatif 6 dan 4X kurang Y sama dengan negatif 12. Nah, sekarang kita masuk di langkah yang kedua. Langkah kedua, kita mengeliminasi variabel yang tersisa secara bergantian. Jadi kalau kita ingin menemukan nilai X, maka kita harus mengeliminasi Y. Dan sebaliknya, kalau kita ingin menemukan Y, maka kita harus mengeliminasi X. Jadi kita langsung eliminasi saja ya secara bergantian. Negatif 6, 4X kurang Y sama dengan negatif 12. Nah, ini kita eliminasi Y karena di atas sudah Y, di bawah juga sudah Y. Jadi langsung saja kita eliminasi. Di sini kan Y-nya beda tanda. Jadi kita harus tambah. Negatif 6 ditambah negatif 12 adalah negatif 18. Y ditambah negatif Y kan habis ya. Kita kan memang tujuannya mau eliminasi Y. 5X tambah 4X sama dengan 9X. Nah, agar menemukan nilai X, maka semua ruas kita bagi 9 ya. Jadi semua ruas kita bagi 9 jadinya negatif 18 bagi 9. Jadi X sama dengan negatif 2. Nah, sekarang kita eliminasi Y. Eliminasi X di sebelah kanan. 5X tambah Y sama dengan negatif 6 dan 4X kurang Y sama dengan negatif 12. Agar koefisien X-nya sama, yang di atas 5 kita tulis di bawah 5, yang di bawah 4 kita tulis di atas 4. Jadinya, semua ruas di atas kita kali 4, 5X dikali 4, 20X, Y dikali 4 tambah 4Y, sama dengan negatif 6 dikali 4, negatif 24. Sekarang kita kali 5 yang di bawah. 4X kali 5, 20X. Negatif Y dikali 5, negatif 5Y. Sama dengan negatif 12 dikali 5, negatif 60. Nah, sekarang kita lihat. Kita mau eliminasi X. Kan di sini sama-sama positif. Kalau sama-sama berarti dikurang. Nah, negatif 24 kurang negatif 60. Kurang negatif artinya menjadi tambah 60 ya. Negatif 24 tambah 60 sama dengan 36. 4Y kurang negatif 5Y. Kurang negatif 5Y berarti tambah 5Y. 4Y tambah 5Y sama dengan 9Y. Nah, X-nya ini adalah tereliminasi ya. Jadi semua ruas kita bagi 9 jadinya Y sama dengan 36 dibagi 9. Y sama dengan 4. Jadi kita sudah menemukan X-nya negatif 2 dan Y-nya positif 4. Nah, kita masuk sekarang di langkah yang ketiga. Jadi pada langkah ketiga itu kita memilih salah satu persamaan awal. Jadi ada ini, persamaan kedua dan persamaan ketiga. Kita pilih persamaan yang paling sederhana. Jadi menurut NER di sini persamaan yang paling sederhana adalah persamaan 1. Jadi saya pilih persamaan 1. Ini ya. Nah, kan nilai X-nya tadi berapa? Negatif 2 dan Y-nya adalah 4. X sama dengan negatif 2 dan Y sama dengan positif 4. Jadi kita substitusi ke persamaan 1. Jadi X-nya diganti negatif 2 dan Y-nya diganti menjadi 4 ditambah
Z sama dengan negatif 9. Negatif 2 dikurang 4 sama dengan negatif 6 ditambah Z sama dengan negatif 9. Sekarang kita pindahin negatif 6 ke sebelah kanan menjadi positif 6. Jadi Z sama dengan negatif 3. Jadi sekarang kita sudah menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Karena kita sudah menemukan nilai X-nya sama dengan negatif 2, nilai Y-nya sama dengan 4, dan nilai Z-nya sama dengan negatif 3. Kalau kita tulis dalam himpunan, kita mulai dari X dulu, negatif 2, kemudian Y 4, dan Z-nya adalah negatif 3 ya. Oke. Sampai di sini sudah mengerti Ananda sekalian? Kalau seumpama kalian belum mengerti, kalian boleh putar ulang videonya. Kalau seumpama kalian sudah putar berulang kali videonya dan belum mengerti, kalian tanyakan di WA-nya Mner ya. Atau kalian boleh tanya sama teman-teman kalian yang tahu. Sampai di sini mengerti? Oke. Nah, di sini ada latihan soal. Mner berharap kalian dapat mengerjakan latihan soal ini di rumah. Ya, agar kalian lebih mengerti. Karena kalau kalian hanya menyimak saja tanpa disertai dengan latihan, Mner yakin materi itu akan berlalu begitu saja. Tidak ada yang tersisa di otakmu, tidak ada yang lengket lah di otakmu seperti itu. Saya kurang tahu bahasanya ya. Jadi tidak ada yang bisa kalian pahami kalau matematika kalian tidak kerja latihan. Jadi benar berharap kalian kerja latihan yang ini ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari metode substitusi. Hari ini metode eliminasi. Jadi benar berharap kalian betul-betul memahami metode eliminasi sebelum kita masuk di metode substitusi. Bagaimanapun cara kalian mau putar ulang videonya atau cari referensi lain atau kalian tanya siapapun, tanya teman kalian, tanya Mner juga boleh ya. Kemudian nanti saya akan bagikan catatan di grup kalian dan ini ya. Kalian lengkapi catatannya. Kalian lengkapi catatan, terus jangan lupa belajar ulang di rumah. Bagi apalagi yang belum terlalu mengerti, boleh diputar ulang videonya. Terus setelah itu kalian kerjakan soal latihannya. Jadi kerjakan secara teliti. Karena satu saja kesalahan akan salah semua dari atas. Jadi mengerti ya sampai di sini. Terima kasih atas perhatian Ananda sekalian. Terima kasih bagi Ananda sekalian yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Sampai di sini pertemuan kita. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Salam sehat. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Saya Nerkiel pamit.